Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya ya yang baru berjumpa dengan channel ini atau yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah bos Tottenham puji Manchester United, mereka jauh lebih ngeri sekarang. Apakah rumor ini benar? Akan kita bahas juga secara singkat dan padat tentunya. Baik itu dari manajer Tottenham Thomas Frank, yaitu baru ini telah memberikan pujian kepada Manchester United. Ia juga menilai bahwa ada peningkatan yang signifikan yang ditunjukkan setan merah di musim 2025-2026. Pujian ini juga disampaikan Frank, yaitu sesuai dengan pertandingan Tottenham versus Manchester United di akhir pekan ini. Yaitu di laga ini Manchester United ya tentunya sebenarnya nyaris kalah setelah mereka tertinggal 2-1 di penghujung babak kedua tentunya. Yaitu namun dari beberapa detik yang sebelumnya dibubarkan, yaitu setan merah berhasil menyamakan kedudukan, yaitu memanfaatkan sepakan pojok Bruno Fernandes setelah setan merah yaitu berhasil membobol gawang Tottenham berkat sundulan dari Matthijs de Ligt tersebut. Untuk dari Frank juga telah mengaku terkesan ya tentunya melihat penampilan setan merah, dan ia juga menilai bahwa Manchester United benar-benar menunjukkan performa yang solid di laga ini teman-teman. Dan tentu ya sangat berbahaya juga tentunya untuk Manchester United ya tentunya. Yaitu dari beberapa wawancara yang sesuai dengan pertandingan juga Frank juga memberikan sebuah pujian kepada skuad setan merah tentunya. Yaitu ia juga menilai setan merah kini menjelma menjadi tim yang berbahaya, dan juga telah menyebutkan ada peningkatan yang sangat signifikan dari Manchester United jika dibandingkan dengan musim lalu, dan ia telah membuat terkesan dengan perkembangan setan merah teman-teman. Dan saya rasa sudah jelas bahwa Manchester United ya tentunya sudah jauh lebih baik di musim ini. Mereka terlihat jauh lebih padu dan mereka sangat berbahaya ketika maju menyerang tentunya, ujar dari Frank tersebut. Hasil yang cukup adil tentunya. Yaitu untuk Frank sendiri yaitu tidak terlalu kecewa timnya gagal melawan Manchester United juga. Yaitu ia juga menilai yaitu para pemain Tottenham sudah memberikan segalanya agar mereka bisa meraih poin atas setan merah tersebut. Untuk hari ini juga kami bermain dengan performa yang bagus melawan tim bagus seperti Manchester United teman-teman. Untuk belakangan ini juga yaitu bermain dengan baik ya, yaitu sambung Frank, dan kami untuk hari ini yaitu bisa untuk meladeni pertandingan tim percaya diri juga Manchester United, dan hanya membiarkan mereka melepaskan 5 tembakan sepanjang laga ketika mereka bermain dengan permainan terbaik mereka pada hari itu, pungkas mantan pelatih dari Brentford tersebut. Masih belum terkalahkan tentunya. Yaitu terkait hasil imbang ini juga Manchester United ya tentunya belum tersambut kekalahan di 5 pertandingan terakhir mereka di Premier League, dan setan merah meraih 3 poin kemenangan dan 2 hasil imbang, dan sehingga setan merah bertekad untuk menunjukkan tren positif mereka di usai jeda internasional nanti teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini ya. Jika pembahasan ini menarik ya teman-temanku semuanya, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar juga di video ini teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah Benjamin Sesko alami cedera, Ruben Amorim buka peluang Manchester United beli striker baru tentunya.
Dari beberapa informasi berita olahraga juga tentunya ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah ya manajer Manchester United Ruben Amorim juga memberikan informasi seputar rencana transfer timnya di musim dingin nanti tentunya, dan disebut juga Setan Merah berpotensi untuk mendatangkan striker baru di bursa transfer yang akan datang tentunya. Untuk di akhir pekan kemarin juga Manchester United mendapatkan musibah, yaitu adalah striker andalan mereka Benjamin Sesko mengalami cedera saat masuk sebagai pemain pengganti untuk menghadapi Tottenham tentunya teman-teman. Yaitu sang striker dikabarkan mengalami cedera lutut juga dan berpotensi absen cukup lama untuk memulihkan cedera yang ia alami tersebut tentunya. Dan Ruben Amorim juga telah mengakui bahwa jika Sesko absen cukup lama juga tentunya, dan masih akan jadi masalah tersendiri bagi Manchester United. Itulah mengapa ya tentunya sang manajer juga telah mengakui Manchester United berpotensi mendatangkan striker baru di musim dingin nanti tentunya. Dan harus perkuat lini serang tentu ya. Dari beberapa wawancara juga sesuai dengan pertandingan, Amorim telah mengakui bahwa situasi lini serang Manchester United juga, yaitu tentu ya sangat membutuhkan tenaga ya, tambahan tenaga juga tentunya, dan karena itu di bulan Desember nanti Manchester United akan kehilangan beberapa pemain intinya. Dan Ahmad Diallo dan Bryan Bournemouth akan membela negara mereka di Piala Afrika, yaitu alhasil Amorim telah membuka peluang dan Manchester United mendatangkan penyerang baru di musim dingin nanti tentunya. Yaitu pertama-tama kami harus memastikan bagaimana kondisi Benjamin Sesko. Selain itu, kami juga punya masalah dengan beberapa pemain kami dan bermain di Piala Afrika, namun kami sudah mengetahui hal itu sebelumnya, buka Amorim. Tingkat kualitas ini serang tentunya. Yaitu Amorim telah menyebutkan jika Sesko absen lama ditambahkan dengan kepergian Bournemouth, dan Ahmad akan membuat produktivitas gol Manchester United menurun tentunya. Dan itulah mengapa ia tak ingin hal itu terjadi di musim dingin nanti teman-teman. Ya, untuk Amorim akan mencoba untuk merekrut penyerang baru yaitu di musim dingin nanti tentunya, meskipun ia telah mengakui bahwa tidak mudah mendapatkan pemain yang berkualitas dengan harga terjangkau di bursa transfer musim dingin nanti tentunya. Yaitu untuk kami juga, dan ya kami berada dalam situasi yang sangat sulit pada saat ini. Namun kita lihat ya nanti apakah kami bisa memperkuat tim ini ketika bursa transfer terbuka, pungkas sang pelatih tentunya. Tidak hanya striker tentunya, yaitu menurut kabar yang beredar juga bahwa Manchester United ya tidak hanya belanja striker baru di musim dingin nanti setelah Setan Merah juga berencana untuk merekrut gelandang bertahan baru. Setan Merah butuh sosok yang bisa jadi pelapis Casemiro di lini tengah mereka, sehingga belanja gelandang bertahan akan menjadi salah satu gelandang Manchester ya. Dan untuk ya sehingga belanja ya di lini tengah juga, dan mereka sehingga belanja gelandang bertahan akan menjadi salah satu agenda Manchester United tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen akhir ya tentunya di dalam video ini. Bagi teman-teman semuanya yang merasa bahwa pembahasan ini menarik, ya silakan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa ya melempem di Manchester United ya, Sesko malah dibandingkan dengan Thierry Henry tentunya, Henry ya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, yaitu adalah Benjamin Sesko datang ke Manchester United dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Tapi jauh ini juga dan kiprahnya di Liga Inggris ya belum benar-benar meledak juga, dan striker asal Slovenia itu baru mencetak 2 gol dalam 12 laga di semua kompetensi, dan torehan itu jelas jauh di bawah harapan publik Old Trafford, dan performanya masih naik turun dan bahkan sempat terganggu cedera ringan usai laga kontra Tottenham tentunya.
Dan untuk Sesko sendiri sempat menjadi harapan di lini depan setelah Manchester United mengamankan 3 kemenangan beruntun pada bulan lalu. Namun dalam 2 laga terakhir ini dan kontribusinya minim dan timnya pun hanya mampu bermain imbang 2 kali berturut-turut. Namun ya, sebuah momen yang terbaiknya sejauh ini masih sebatas kilasan singkat tentunya dan belum konsisten seperti yang diinginkan manajer Ruben Amorim tentunya. Dalam pertandingan terakhir kontra Tottenham, yaitu Sesko baru dimainkan pada menit ke-58 sebelum akhirnya ditarik keluar usai benturan keras dengan Mickey van de Ven tentunya. Meskipun hasil pemindaian yang menunjukkan sebuah cederanya yang tidak parah, performanya masih menjadi perhatian banyak pihak dan Manchester United sendiri, yaitu berharap ia bisa segera kembali bugar dan tampil tajam setelah jeda internasional teman-teman. Sebagai pemain muda yang baru merasakan kerasnya Premier League dan adaptasi Sesko memang tak bisa diukir hanya dari jumlah gol, namun ya tekanan di klub sebesar Manchester United yang membuat setiap peluang terbuang menjadi sorotan besar. Dalam konkret inilah komentar dari mantan bintang Arsenal tentunya jadi menarik untuk disimak tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Walcott ya, nilai Manchester United tak maksimal kekuatan Sesko tentunya. Yaitu untuk Walcott sendiri ya tentunya ya teman-teman ya, menilai juga bahwa Manchester United tak memaksimalkan kekuatan Sesko sendiri, yaitu bukan hanya semata soal ketajaman tapi cara tim bisa memanfaatkannya. Yaitu menurutnya Manchester United belum mampu untuk mengoptimalkan kekuatan sang striker yang dikenal dengan cepat, kuat, dan berbahaya dalam ruang terbuka. Untuk Walcott sendiri yaitu menilai gaya bermain Manchester United saat ini justru membuat Sesko kesulitan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Untuk winger asal Arsenal itu telah memahami tantangan yang dihadapi pemain depan, mudah ketika harus beradaptasi di klub besar, namun juga menilai Sesko punya potensi besar, tapi tidak akan berkembang dan memaksimalkan jika itu sistem tim tidak mendukung tentunya. Dan Benjamin Sesko tidak banyak kontribusi saat ini dan Manchester United tampaknya tidak memanfaatkan kekuatan tapi masih ada waktu, ujar dari Walcott dikutip dari beberapa berita olahraga tentunya. Bagi Walcott sendiri yaitulah striker muda butuh kepercayaan dan suplai bola yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dan ia juga telah menemukan pentingnya dukungan tim tentunya dan membantu Sesko menemukan ritme dan sebuah kepercayaan diri di depan gawang. Dan jika hal itu terjadi, Walcott yakin bahwa hasilnya akan jauh berbeda dalam beberapa bulan ke depannya. Untuk pernyataan Walcott sendiri yaitu seolah-olah yang telah menegaskan bahwa adaptasi bukan hanya tanggung jawab pemain tapi juga tim secara keseluruhan. Manchester United dengan segala tekanan dan ekspektasi besar harus menemukan cara terbaik untuk memaksimalkan potensi striker muda yang sebelum publik mulai kehilangan kesabaran tentunya. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya, yaitu adalah Manchester United akan bertemu Everton pada tanggal 25 November 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat terutama di Indonesia. Sedangkan Arsenal akan bertemu Tottenham yaitu pada tanggal 23 November 2025 jam 23:30 waktu Indonesia Barat terutama di Indonesia tentunya. Perbandingan dengan Thierry Henry dan Olivier Giroud tentunya. Yaitu untuk Walcott sendiri tidak ragu untuk membandingkan Sesko dengan dua penyerang legendaris tersebut, yaitu telah mengingatkan bagaimana Henry juga telah mengalami masa-masa sulit saat awal kedatangannya di Liga Inggris. Saat itu ketika Henry juga datang ke Inggris dan telah membayangkan dari pemain yang kita ingat sekarang ya, ujarnya.
Yaitu Walcott juga telah mengungkapkan bahwa Olivier Giroud ya tentunya ya teman-teman ya, Olivier Giroud tentunya yaitu telah membutuhkan waktu untuk berkembang di awal karirnya, dan dia membutuhkan 10 pertandingan untuk benar-benar berkembang dan tidak banyak untuk mengingatnya. Dan yang dibutuhkan yaitu adalah optimisme ya tentunya, optimisme Walcott ya tentunya terhadap Sesko tetap tinggi, meskipun saat ini juga butuh menunjukkan performa terbaiknya tentunya dengan dukungan dan waktu dan harapan banyak ya tentunya Sesko akan segera menunjukkan kualitasnya di lapangan teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dari beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-teman, dan anggaplah semua yang saya sampaikan di video ini anggaplah sebagai hiburan semata saja. Saya akhiri saja dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.